Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dan kita sudah sampai kepada tajuk pemboikotan, ya, boikot ya. Boikot. Ya, pemboikotan. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya jalan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan dakwah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah jalan dakwah yang mulus, ya. Bukanlah jalan dakwah yang licin, tidak sama sekali. Tetapi ianya menghadapi berbagai macam cabaran-cabaran yang terkadang mengancam nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita lihat bagaimana orang-orang kaum kafir Quraisy mencoba untuk menahan ataupun mencoba untuk menstop Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya. Tetapi alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala semuanya, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu semuanya gagal. Upaya, usaha yang mereka lakukan itu gagal. Sehingga yang terjadi setelah itu adalah mereka mencoba untuk melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Ya, mereka mencoba untuk melakukan hal yang lebih ekstrim. Apalagi pada saat itu ternyata ya wal akhwat, ya, orang-orang yang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini tetap satu hati mereka untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membelanya mati-matian, siap mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka belum semuanya mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena sentimen suku, mereka siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itulah kaum kafir Quraisy, karena mereka itu sudah kehabisan cara. Maka salah satunya cara yang mereka akan lakukan adalah itu tadi, boikot. Dan ini pertama kali tercetus, idea untuk boikot ini pertama kali tercetus di kediaman Bani Kinanah. Di kediaman Bani Kinanah yang ada di lembah Mahsib itu, ya. Mereka pada akhirnya bersumpah. Untuk apa? Tidak menikahi wanita-wanita daripada Bani Hashim. Tidak menikahkan anak mereka dengan lelaki-lelaki Bani Hashim. Tidak menikahi wanita-wanita dari Bani Muttalib, dan tidak menikahkan anak-anak mereka kepada anak-anak Bani Muttalib. Kemudian bukan itu aja, tidak mengadakan jual beli dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, tidak berbaur dengan mereka, tidak memasuki rumah mereka, tidak mau berbicara dengan mereka. Ya. Sampai kapan? Sampai bila? Sampai akhirnya mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir Quraisy untuk mereka bunuh. Ini adalah perjanjian mereka di antara mereka. Dan hal itu didokumentasikan, dibuatkan, dituliskan, ya, di dalam sebuah bentuk perjanjian. Apa yang mereka sampaikan itu terdapat dalam sebuah perjanjian, ya. Ada beberapa riwayat berkenaan dengan siapa penulisnya. Ada yang mengatakan yang menulis itu adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ya. Di antaranya yang lainnya mengatakan bukan, tetapi yang menulisnya itu adalah An-Nadhr bin Harith. Di antaranya ada yang mengatakan adalah Baghid bin Amir bin Hashim.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang terakhir ini yang banyak dirajihkan oleh para ulama, ya. Dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, mendoakan kelumpuhan tangannya, ya, sebelum kematiannya, orang yang menuliskan perjanjian tersebut. Karena perjanjian itu adalah perjanjian yang penuh dengan kezaliman. Kezaliman. Orang punya uang tapi dilarang untuk berjual beli dengan mereka. Beda kalau seandainya boikotnya itu misalnya kita tidak mau membeli barang mereka. Tidak. Mereka ini ada orang yang mau beli tetapi tidak mau dijual kepada orang-orang ini, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu semuanya ya oleh akhwat, ya, ditulis dan dilaksanakan serta digantungkan di Ka'bah. Ya, sebenarnya ya oleh akhwat, Bani Hashim dan Bani Muttalib ini adalah kaum yang memang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mungkin diantaranya adalah Abu Lahab. Semuanya sebenarnya masih membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena adanya boikot ini, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya tertahan di sebuah tempat yang biasanya dinamakan dengan Syab Abi Talib. Syab itu sebenarnya adalah seperti lembah Abi Talib di situ. Nabi dengan sahabat-sahabatnya berada di tempat tersebut karena mereka kena boikot, ya, kena boikot. Dan itu terjadinya pada tahun ke-7 kenabian. Ya, adapun yang mengatakan juga lebih daripada itu. Ya, pemboikotan semakin hari semakin ditingkatkan, sehingga apa? Bahan-bahan makanan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada habis. Sedangkan ketika mereka mau membeli dari penduduk Mekah, orang penduduk Mekah ini tidak ada yang mau jual kepada mereka. Ya. Jadi ketika mereka keluar dengan membawa uang, orang-orang Mekah itu langsung dilihat, oh ini anggotanya Nabi ini, ingin membeli misalnya makanan. Orang itu secepatnya langsung pergi ke pedagang, langsung borong semuanya. Borong semuanya, otomatis dia tidak bisa membeli. Ya. Memborong semuanya, langsung tidak ada membeli. Dan ayo ikhwah, tahu sendirilah, dalam keadaan seperti itu otomatis mereka kelaparan. Dan di dalam riwayat sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya makan apa? Daun-daunan. Daun-daunan, kulit-kulit. Itulah yang menjadi makanan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Jeritan kaum wanita, anak-anak kecil yang kelaparan senantiasa terdengar, ayo ikhwah. Senantiasa terdengar. Dan tidak ada yang sampai kepada mereka sedikit pun barang-barang tersebut, kecuali pada waktu al-ashhurul hurum. Al-ashhurul hurum itu bulan-bulan yang mana diharamkan untuk berperang. Ya. Diharamkan untuk berperang. Zulqa'dah, Zulhijjah itu diharamkan untuk berperang. Sehingga pada saat itu, ya mereka tidak akhirnya mereka boleh keluar, melakukan jual beli. Tetapi ayo ikhwah, ini liciknya juga mereka ini. Kaum kafir Quraisy. Ini kaum kafir Quraisy tahu kan bahwa mereka perlu. Ketika mereka perlu barang, apa yang terjadi? Sengaja mereka naikkan harga. Sesuka hati mereka. Kalau seandainya harga pasaran misalnya hanya $1, dia naikkan menjadi $10, $20. Mau tidak mau tetap mereka beli terpaksa, karena memang sudah tidak ada lagi alternatif lain. Itu yang termasuk mereka akhirnya lakukan. Ya, sampai-sampai misalnya seperti Hakim bin Hizam itu. Hakim bin Hizam itu pernah berusaha untuk membawa gandum untuk diberikan kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Itu adalah makciknya. Dia bawakan, di tengah jalan dihadang oleh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal hadang dia, ente mau kemana? Dilihat dia bawa gandum, langsung mau dirampas oleh Abu Jahal. Untunglah pada saat itu ada Abul Bukhtari yang akhirnya mencoba untuk menjadi ini penengah, ya. Dan akhirnya gandum tersebut dapat diambil oleh Hakim bin Hizam dan diserahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang terjadi, ayo ikhwah. Ya. Begitu sulitnya mereka mendapatkan yang namanya makanan. Sulitnya mereka
mendapatkan yang namanya makanan. Di samping itu ayo ikhwah, Abu Talib juga senantiasa khawatir terhadap keselamatan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena pertama, mereka dalam keadaan kelaparan ini. Kemudian mereka berada di satu tempat. Sebenarnya kalau mau diserang gampang. Tapi mereka masih agak takut kepada siapa? Abu Talib. Dan Abu Talib juga khawatir kepada anaknya. Anaknya yang saya maksud di sini adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan anak langsungnya ya, tapi itu adalah anak saudaranya. Dia khawatir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya diminta, ataupun Abu Talib ini menyuruh anak-anaknya untuk menggantikan tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri disuruh tidur di tempat tidurnya siapa? Abu Talib. Karena kalau tidur di tempatnya Abu Talib tidak ada yang berani mengganggu. Ya. Dan anaknya Abu Talib itu dikorbankan. Kamu tidur di tempatnya Muhammad. Lihat siapa yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ayolah ikhwah, di situ akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah berhenti berdakwah? Tidak sama sekali. Dengan berbagai macam cabaran yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan oleh Rasulullah, Nabi tidak berhenti untuk berdakwah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan haji ketika Nabi mengetahui banyak orang-orang dari luar yang datang ke Mekah, kan? Karena orang-orang yang dari luar juga datang ke Mekah, dan pada saat itu adalah al-asyhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap keluar berdakwah, mendakwakan agama ini, ya. Mendakwakan agama ini, mendakwakan Islam, mengajak orang-orang kepada Islam. Dan itu akhirnya diketahui oleh orang-orang Quraisy itu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab itu mengetahui hal tersebut, tetapi tetap dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ayyuhal ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot bukan 1 hari 2 hari, bukan 7 hari, bukan 1 bulan, tidak. 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun penuh berlalu di bawah pemboikotan itu. Barulah pada tahun ke-10 Muharram. Jadi dimulai 7 sampai ke-10 terjadi pembatalan terhadap perjanjian yang penuh dengan kezaliman itu. Awalnya ini sebenarnya orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu juga bukan semuanya benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang pro dan kontra berkenaan dengan hal tersebut. Karena walau bagaimanapun itu adalah sesuku dengan mereka. Walau bagaimanapun kalau seandainya mencoba untuk dikait-kaitkan ya, pasti masih ada mempunyai hubungan kekeluargaan. Sehingga sebenarnya tidak semuanya itu menyukai apa yang terjadi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk boikot itu. Di antara mereka ada yang kontra dengan boikot tersebut, tetapi dikarenakan mereka tidak mempunyai suara yang didengar, sehingga mereka juga tidak terlalu banyak komplain. Sehingga pada akhirnya ada seorang yang bernama Hisham bin Amir. Ini dari suku Bani Amr bin Lu'ay. Ya. Secara diam-diam dia mencoba untuk mengajak yang lainnya untuk menentang ini, ya, untuk menentang ini. Dia pergi ke Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, ya. Dia datang ke situ. Gimana pendapatmu? Ini adalah sama-sama kita ini sama suku, sama bangsa, tetapi masya Allah, tetapi mereka saudara-saudara kita ini diboikot, tidak diizinkan untuk tidak diizinkan untuk makan, tidak diizinkan untuk melakukan jual beli, tidak diizinkan untuk bergaul. Apakah kita akan melihat kondisi seperti ini di hadapan kita? Ini adalah keluarga kita. Sampai pada akhirnya orang yang diajak itu Zuhair itu sebenarnya juga mempunyai keinginan yang sama dengan siapa? Hisham bin Amr itu. Sehingga akhirnya mereka setuju, oh kalau begitu ayo kita mencoba untuk bangkit melawan daripada kita tertindas. Ya, akhirnya dia mencoba untuk bangkit melawan. Tetapi mereka hanya berdua. Mereka akhirnya mencari orang yang ketiga. Al-Mut'im bin Adi, ya, Abul Bukhturi. Ini semuanya diajak. Ya, diajak sehingga setelah terkumpul beberapa orang di situ, ya, termasuk Zam'ah bin Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad. Ini semuanya diajak. Kemudian setelah terkumpul, akhirnya pada suatu hari, ya,
mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul, akhirnya ya, Zuhair datang dengan membawa senjata, lalu mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Kemudian menghadap kepada orang yang ramai. Kemudian setelah itu dia berkata, wahai penduduk Mekah, apakah kita sampai hati menikmati makanan, ya, minuman, memakai pakaian-pakaian yang layak, sementara Bani Hashim binasa? Kenapa Bani Hashim binasa? Karena kata dia, tidak ada orang yang mau menjual kepadanya. Dan tidak ada orang yang mau membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk diam sampai Saqifah tersebut yang memutuskan tali kekerabatan kita, yang memutuskan tali persaudaraan kita dirobek. Hal itu didengar oleh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mendengar itu, dia berkata apa? Demi Allah, engkau berdusta. Sekali-kali itu tidak akan bisa dirobek. Ini sudah mau dirobek ini, tetapi dia mengatakan tidak. Demi Allah, kamu tidak akan pernah merobek itu. Tetapi ketika setelah Zuhair berbicara, yang lainnya memang tadi sudah sekongkol kan. Ada orang-orang yang diajak itu, termasuk misalnya Zam'a bin Aswad, langsung memotong ucapannya dan dia berkata, demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak akan pernah rela pada saat ditulisnya perjanjian tersebut. Yang lainnya juga mengatakan perkataan yang sama. Kami tidak pernah rela ketika itu ditulis. Jadi sudah banyak penentangan ini berkenaan dengan Sahifah tersebut. Perjanjian yang penuh dengan kezaliman itu yang digantung di Ka'bah itu. Ya. Dan ayyuhal ikhwah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya dalam bentuk yang lainnya sebelum dirobek oleh orang-orang tersebut. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan yang namanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya Sahifah, catatan tersebut yang ditulis dan digantung di Ka'bah sudah habis sebenarnya. Tidak ada yang memperhatikan. Habis karena apa? Dimakan anai-anai. Tahu anai-anai ya? Sama bahasanya Pak. Sama. Dimakan oleh anai-anai dan tidak ada yang sadar itu dan tidak ada yang paham. Kecuali setelah akhirnya dilihat, oh sudah habis perjanjian itu. Sahifah tersebut sudah terobek dengan sendirinya. Bukan oleh manusia, tetapi siapa? Anai-anai itu yang merobeknya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ayyuhal akhwat, anai-anai itu memakan seluruh bagian dari perjanjian tersebut kecuali ada kata-kata bismikallahumma, demi nama Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nama-nama Allah yang ada di dalam perjanjian tersebut itu tidak dimakan oleh rayap, sedangkan yang lainnya dia makan. Barulah setelah itu Abu Talib juga menyadari hal tersebut dan dia berkata, ayo kita lihat siapakah di antara kalian yang jujur sebenarnya. Karena ini akhirnya apa? Dimakan sendiri oleh rayap. Dan dengan demikian ya terbatalkan sendiri perjanjian itu. Karena perjanjian itu akhirnya terhapuskan. Kan kalau seandainya terhapus ya sudah selesai. Maka akhirnya dengan adanya pembatalan tersebut, sebenarnya mereka juga heran, kok bisa? Ya, kok bisa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mereka heran. Ya. Dan Abu Talib mengatakan, kita lihat siapa yang di antara kita yang jujur, apakah Muhammad yang jujur atau kalian yang jujur? Dan ternyata Sahifah yang kalian gantung itu sekarang dimakan oleh aneh-aneh. Dan ini otomatis sebenarnya kalau mau difikirkan adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang kafir yang memang sudah tertutup mata hatinya ini, Abu Jahal ini yang sudah tertutup mata hatinya ini, apa mereka katakan? Wa iyyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mereka melihat tanda-tanda tersebut, mukjizat itu, palingan mereka hanya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus diberikan oleh Muhammad. Mereka tidak mengakui itu. Yang jelas-jelas akhirnya itu menjadi pembuktian. Ya. Dan ini
malah menjadikan mereka tambah kufur, tambah menjadi-jadi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada akhirnya orang-orang ini sudah bebas untuk keluar. Kalau sebelumnya kan tak bebas untuk keluar. Orang-orang pun akhirnya sudah boleh untuk melakukan jual beli. Sudah seperti biasa lagi dengan dibatalkannya, adanya pembatalan terhadap perjanjian yang tertulis dalam keadaan perjanjian itu adalah perjanjian yang tidak dikehendaki. Yang menghendakinya hanyalah orang-orang yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lainnya tidak menghendaki perjanjian itu terjadi. Apa yang kita ambil pembelajarannya di sini, ya wal akhwat. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Ini yang pertama ini. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa saya katakan tadi? Baghid yang menulis perjanjian itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Lumpuh. Tangannya lumpuh setelah itu. Tangannya lumpuh dikarenakan dialah yang menulis perjanjian yang penuh dengan kezaliman itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya. Apa? Allah tunjukkan kepada mereka bahwasanya perjanjian itu adalah perjanjian yang penuh dengan kezaliman, maka terbatalkan sendiri, bukan dengan manusia, terbatalkan dengan aneh-aneh. Terbatalkan dengan aneh-aneh. Yang ketiga apa? Yang bisa kita ambil pelajaran di sini, kesabaran. Ketika seseorang tertindas berhadapan dengan berbagai macam permasalahan, khususnya di dalam masalah mendakwakan agama ini, saya katakan dia akan mendapatkan berbagai macam cabaran. Orang banyak memberikan kepada dia lakop, tahu lakop ya? Gelaran-gelaran yang tidak pantas. Tetapi orang yang bersabar akan menikmati hasilnya pada akhirnya. Makanya ada orang yang mengatakan begini, ada seorang penyair Arab mengatakan as-sabru kas-sabir. Murrun fi madhaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asal. Ya. Kata penyair tersebut yang dinamakan dengan kesabaran ini, dia lebih pahit daripada kulit kayu. Ada kan kulit kayu yang pahit itu? Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Akan tetapi akibat daripada, artinya hasil daripada sebuah kesabaran itu lebih manis daripada madu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diboikot 3 tahun lamanya. Boikotnya bukan berarti orang tak nak beli kalau dia punya barang, bukan itu. Boikotnya itu tak ada pernikahan. Ya, keseluruhan ini tak boleh berbaur, tak boleh bercampur, tak boleh berbicara. Bayangkan, tak boleh berbicara. Ya. Itu kebencian yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi apa yang dia lakukan? Bersabar. Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Ya. Kesabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuahkan hasil. Allah menunjukkan kuasanya tadi. Ya, anai-anai datang. Kemudian setelah itu merobek-robek perjanjian tersebut yang akhirnya terbatalkan dengan sendirinya. Maka bersabarlah. Ya, maka bersabarlah. Ketika kita berhadapan dengan berbagai macam permasalahan, bersabarlah. Ketika kita berada di jalan dakwah, bersabarlah. Maka itulah ya ikhwah wal akhwat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan juga di dalam suratul Asr. Allah menyatakan apa? Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal dengan amal yang saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan orang yang nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kenapa Allah mendahulukan nasihat menasihati dalam kebenaran sebelum nasihat menasihati dalam kesabaran? Karena sesungguhnya di dalam kita berdakwah kita memerlukan yang namanya kesabaran. Kalau kita tidak sabar, apa kira-kira yang terjadi? Kalau Nabi tidak sabar itu,
Mungkin Nabi tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. Tapi Nabi sabar, menunggu hasil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib ayyuhal ikhwah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Syam milik Abi Talib itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan aktivitinya seperti biasa, ya. Dan ayyuhal ikhwah, kaum Quraisy pada saat itu seperti biasa melakukan penghalangan, intimidasi terhadap kaum muslimin, menghalang-halangi manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu mereka tetap lakukan, walaupun pada saat itu mereka sudah tidak melakukan pemboikotan lagi. Tapi apa yang mereka lakukan sebelum terjadinya pemboikotan itu yang kembali berulang. Menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan melakukan beberapa penganiayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum muslimin. Tetapi Nabi tidak berhenti untuk mendakwakan apa yang memang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Ya, mendakwakan Islam ini kepada siapapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam temui, ya. Kemudian ayyuhal ikhwah, ada cabaran baru. Apa cabaran barunya? Usia Abu Talib semakin hari semakin tua. Ya. Kalau dulu Abu Talib dia mampu untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia sudah tua, umur 80 tahun misalnya kan, ya, maka akhirnya dia pun, orang-orang kafir Quraisy ini sudah mulai berpikir, wah ini sepertinya sebentar lagi nih, ya, sebentar lagi nih. Dan pada saat itu Abu Talib pun sudah mulai sakit-sakitan, sehingga mereka sekali-kali datang ingin menghadap kepada Abu Talib, ingin menghadap kepada Abu Talib, ingin meminta kepada Abu Talib. Karena Abu Talib juga mempunyai kekhawatiran yang sangat besar kepada keponakannya itu, anak saudaranya itu. Makanya ketika dia sudah tua itu otomatis dia memikirkan itu, bagaimana melanjutkan dakwahnya Muhammad, ya. Maka ketika dia terdengar kalau seandainya Abu Talib ini sudah sakit, maka orang kafir Quraisy ini membuat sebuah plan yang baru. Apa plannya? Dekati Abu Talib. Abu Talib sudah tua? Ya, sudah tua. Dekati. Maka mereka akhirnya membuat sebuah membuat sebuah kesepakatan untuk kembali datang kepada Abu Talib, bertemu dengan Abu Talib. Apa yang dia katakan? Begini, ya. Sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan perihal berkenaan dengan Muhammad ini sudah tersebar luas di kalangan orang-orang, ya, di kalangan bangsa Arab, ya. Kemudian akhirnya dia, ya, mengatakan, bagaimana kalau seandainya dia sudah wafat, ya, dan pada akhirnya dia ingin agar sudahlah, sampaikanlah kepada anakmu itu, yaitu siapa? Abu Talib. Sampaikanlah kepada keponakanmu itu, desak dia untuk menerima dari kami, dan kami pun siap menerima apa yang dia inginkan. Kemudian setelah itu ditanya, apa sih sebenarnya yang menjadi keinginannya orang-orang kafir ini? Ya, apa kata dia? Begini aja lah, desak dia, biarkan kami menjalankan agama kami, kami juga akan membiarkan dia menjalankan agamanya. Kami tidak akan pernah, kata mereka, untuk mengganggunya, tetapi jangan ganggu kami juga, ya. Kami tidak akan pernah ganggu Muhammad, tapi jangan ganggu kami juga. Bagaimana bentuk gangguan itu? Ya, Muhammad jangan berdakwah, ya. Muhammad berhenti untuk berdakwah. Mendengar hal tersebut, ini kan Abu Talib ini sangat khawatir ini. Dia sudah tua, 80 tahun sudah.
Maka dalam hal seperti itu akhirnya dia panggil keponakannya. Ya, dia panggil keponakannya, kemudian disuruh ya, untuk berkumpul bersama orang-orang tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah berkata begini, pamanku. Nabi kan Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikasih tahu gini, bagaimana kalau seandainya kamu terima aja lah apa yang mereka apalagi namanya inginkan. Ini rekomendasi apalagi proposal mereka kan. Terima aja lah proposal mereka. Apa itu? Kamu dakwalah, tapi untuk kalanganmu saja, tak perlu berdakwah kepada orang lain, tak perlu ganggu Tuhan-Tuhan dia. Ya, cukup kau fikirkan saja agamamu, tak perlu fikirkan agama orang lain. Gimana? Mau tak? Apa kata Muhammad? Wahai pamanku. Jadi di hadapan orang-orang ini, ya, wahai pamanku, bagaimana pendapat mereka ini, kalian ini, kata dia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya saya berikan kepada kalian satu ucapan, yang mana satu ucapan tersebut kalian dapat menguasai bangsa Arab dan juga non-Arab, bahkan mereka semuanya tunduk kepada kalian. Mau tidak? Satu perkataan saja. Ya. Bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya saya sampaikan begitu, mau tidak saya tunjukkan? Kalian menyuruh saya untuk berhenti kan? Oke, sekarang mau tidak saya berikan satu perkataan? Perkataan ini ajib. Kenapa? Ketika kalian katakan perkataan ini, orang Arab dengan non-Arab semuanya akan tunduk kepada kalian. Ya. Di antaranya juga Nabi dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahkan dengan perkataan ini orang-orang yang di luar Arab ini akan memberikan kepada kalian upeti. Tahu upeti ya? Ya, akan memberikan kepada kalian upeti. Ya. Dalam riwayat juga ada yang mengatakan bahwasanya yang disampaikan Nabi kepada mereka itu adalah, mau tidak kalian saya mengajak kalian kepada sesuatu yang jauh lebih baik buat kalian. Daripada kalian menyuruh saya untuk berhenti, lebih baik saya ajak kalian satu hal. Satu hal ini adalah satu hal yang sangat baik untuk kalian. Kemudian akhirnya mereka bertanya, apa ajakan kamu itu? Apa lafaz yang kamu katakan itu? Bahwa kalau seandainya kami katakan orang-orang Arab dengan non-Arab semuanya tunduk. Coba apa kira-kira kata-katanya? Dia menunggu-nunggu ini apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi mengatakan apa? Kalian kalau inginkan orang Arab dan non-Arab tunduk kepada kalian, orang-orang akan bayar upeti kepada kalian, dan ini yang terbaik untuk kalian, maka ucapkanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan stop untuk menyembah kepada sesembahan-sesembahan kalian yang selama ini kalian sembah. Mereka langsung tepuk-tepuk dada. Untuk apa? Menunjukkan apa itu? Menepuk-nepuk tangan mereka, tepuk tangan. Untuk apa? Ini menunjukkan bahwa mereka tidak setuju. Kemudian akhirnya berkata, hei Muhammad, hati-hati. Engkau ternyata menginginkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini jadi satu Tuhan. Sungguh katanya, apa yang kamu lakukan ini sangat aneh. Ya, sangat aneh. Ya. Jadi akhirnya mereka mengatakan, sungguh kami tidak akan pernah mengikuti agamamu, dan kami hanya akan mengikuti agama nenek moyang kami. Itu yang dia katakan. Dan akhirnya mereka pun menjadi bubar. Dan hal tersebut disampaikan oleh Allah di dalam surah Sad, ya. Di dalam surah Sad bahwasanya ketika mereka datang kemudian disampaikan kepada mereka itu, mereka malah meminta untuk berlepas diri, ya. Dan mereka akhirnya hanya ingin menyembah kepada agama yang nenek moyang mereka berikan kepada mereka. Bubar kembali masing-masing. Tetapi apakah berhenti? Tidak. Ya. Pada tahun tersebut, di tahun 10 kenabian ini, di bulan ke-6, ya, setelah keluar dari Syaibnya, sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin hari semakin parah, teruk, ya. Semakin hari semakin teruk. Sampai pada akhirnya menemui ajalnya.
Dan itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Ya. Dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Talib dalam keadaan sekarat, tahu sekarat ya, dalam keadaan sudah mau wafat itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya. Nabi tahu bahwasanya Abu Talib ini mau wafat dalam keadaan ini sudah hampir lah, ajalnya sudah hampir. Maka dia pun datang. Maka dia pun datang kepada Abu Talib. Ya. Ketika dia datang kepada Abu Talib, di samping Abu Talib itu sudah ada siapa? Sudah ada Abu siapa? Abu Jahal. Ya. Sudah ada Abu Jahal. Sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah di samping daripada Abu Talib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mendekati pamannya. Dia mendekati pamannya, kemudian setelah itu dia bisikkan kepada pamannya. Wahai pamanku, kata Nabi, katakanlah qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Yang mana perkataanmu la ilaha illallah ini bisa saya jadikan hujjah untuk membelamu kelak di hari kiamat. Karena kata-kata la ilaha illallah ini kan maksudnya apa? Orang itu masuk Islam. Ada pengakuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimat yang apabila diucapkan menunjukkan seseorang itu sudah masuk ke dalam Islam. Dan orang-orang yang baru masuk Islam ini kemudian dia mati misalnya, insya Allah dia akan mendapatkan surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampaikan kepada pamannya, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Berkali-kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu kepada pamannya, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Yang mana dengan perkataan kamu la ilaha illallah ini cukup menjadi hujah bagiku untuk saya bela kamu di akhirat kelak. Tetapi pada saat itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong perkataan daripada Muhammad. Jadi langsung begitu dia mengatakan, wahai Abu Talib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib siapa? Bapaknya Abu Talib. Dan kalau seandainya biasanya kan nama ayah kita yang disebut, otomatis kita mempunyai kesan yang lebih mendalam. Makanya di sini pandai dia bermain dengan psikologinya. Abu Talib pada saat itu dia mengatakan, wahai Abu Talib, sudah bencikah engkau dengan agama Abdul Muttalib? Maka akhirnya berdua ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Talib agar dia masuk Islam. Yang dua ini menghalanginya. Sampai pada akhirnya perkataan terakhir daripada Abu Talib adalah apa? Aku masih tetap dalam agama Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu dia wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu memintakan ampunan untuk pamannya Abu Talib, minta diampuni, tetapi itu tidak diterima oleh Allah. Bahkan Nabi dilarang untuk melakukannya. Di dalam Al-Quran Allah langsung menurunkan ayat kepada Nabi, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah pantas, tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Kemudian setelah itu muncul lagi ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan pernah sanggup untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi ini mampet saya punya hidung ini. Tetapi
Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan di sini ayo ikhwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali pamannya ataupun pakciknya itu masuk. Ingin sekali Nabi, berharap sekali Nabi. Tetapi pelajaran yang kita ambil di sini ayo ikhwah, satu. Tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah milik siapa? Allah. Tugas kita menyampaikan, hidayah milik Allah. Kalau seandainya kita sudah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikan, tetapi dia belum mendapatkan hidayah daripada Allah, selesai tugas kita. Selesai tugas kita. Ya. Makanya ayo ikhwah wal akhwat. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dia dikenal sebagai ahli agama, tetapi keluarganya mungkin jauh daripada agama. Ini menunjukkan bahwa iman itu tidak diwarisi. Yang dinamakan dengan iman itu tidak diwarisi. Dan tidak bisa diberikan. Tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk beri kepada dia apa? Hidayah. Kurang apa? Kurang apa Abu Talib terhadap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Abu Talib menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dia adalah benteng tempat dakwah Islamiyah berlindung dari serangan para penyerang-penyerang dan dari serangan orang-orang yang membenci Islam pada saat itu. Dia adalah tempat berlindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dimusuhi, ketika Nabi mau dibunuh. Itu adalah tempat berlindungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu senantiasa ya dilakukan oleh Abu Talib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa diberikan oleh Abu Talib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada akhir hidupnya. Abu Talib tetap menjadi penjaga bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk memintakan ampun kepadanya, Allah melarangnya. Tetapi Allah menerima permohonannya. Apa itu? Meringankan siksaannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siksaannya Abu Talib adalah siksaan neraka yang paling ringan. Apa siksaan yang paling ringan tersebut? Diberikan sendal ya, dari api neraka. Ketika dia pakai, isi otak ikut mendidih. Itu yang paling ringan. Ya, diberikan sendal dari api neraka, dipakai, isi otak ikut mendidih. Ya, itulah yang akan didapatkan oleh Abu Talib. Setelah meninggalnya Abu Talib, dan ini adalah kesedihan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 atau 3 bulan setelah wafatnya tersebut, muncul lagi kewafatan yang kedua yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah sedih. Siapa itu? Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah menikah selama dia menikah dengan orang lain, selama dia menikah dengan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga jasa-jasanya di awal-awal Islam ini senantiasa dikenang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu orang pun wanita yang dicemburui oleh Aisyah melebihi cemburunya Aisyah kepada siapa? Khadijah. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut namanya Khadijah. Sampai di Madinah pun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembeli korban, dia mengatakan apa? Shadaqatun an Khadijah. Ini adalah berasal daripada Khadijah. Sampai akhirnya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Khadijah wa Khadijah.
Kata Nabi, ya, karena dialah yang memberikanku harta ketika orang-orang yang menghalangiku. Dialah orang yang beriman kepada aku ketika manusia masih kufur kepada aku. Dialah orang yang membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Ya. Allah menganugerahiku anak darinya, sementara istri-istriku yang lain saya tidak mendapatkan anak. Jadi Nabi itu mempunyai berapa anak? Nabi berapa anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 6 atau berapa? 6 atau 7? Yang 6 itu adalah Abdullah Al-Qasim, Ruqayyah Zainab, Fatimah bin Kulthum. 6. Kemudian ditambah satu lagi namanya Ibrahim. Hanya saja Ibrahim ini bukan berasal dari Khadijah. Yang berasal dari Khadijah 6. Ya. Abdullah Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah Ummi Kulthum, dan yang terakhir adalah Fatimah radhiyallahu anha. Seluruh anak Nabi ini, apalagi yang laki-laki, wafat dalam keadaan masih kecil. Kalau yang wanita, semuanya wafat dalam keadaan sudah dewasa, karena semua sudah bersuami, ya, bersuami. Dan yang terakhir meninggal adalah siapa? Fatimah. Ini adalah anak daripada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah wafat umurnya berapa? 65 tahun. Yang mana pada saat itu dia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 50 tahun. Berapa lama akhirnya Khadijah dengan Khadijah dengan Nabi bersama? 25 tahun. 25 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah bersama. Dialah orang wanita yang senantiasa menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang wanita yang senantiasa menganugerahkan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang selalu menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah-dakwahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengambilnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih membawa membawa risalah Islam, masih mendakwakan risalah Islam. Dan banyak sekali keutamaan daripada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ini riwayat daripada Abu Hurairah, dia berkata Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sambil dia berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa bejana, di dalamnya ada lauk pauk, makanan dan minuman. Bila dia nanti mendatangimu, maka sampaikanlah salam Rabbnya kepadanya, serta berikan kepadanya kabar gembira. Berupa apa? Istana untuknya di surga yang terbuat daripada mutiara, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan juga tidak ada rasa lelah. Jadi itulah keutamaan daripada Khadijah radhiyallahu anha. Dua orang yang wafat, ini adalah kesedihan yang luar biasa. Kenapa saya katakan kesedihan yang luar biasa? Abu Talib, orang yang senantiasa berada di garda terdepan, di hadapan terdepan, menahan cabaran, menahan gempuran, serangan orang-orang yang ingin mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Khadijah yang senantiasa memberikan support dalam bentuk materi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwah, pelajaran yang kita bisa ambil dalam hal ini adalah bahwa di dalam berdakwah kita perlu orang-orang seperti ini. Ya, kita perlu Abu Bakar baru. Kita perlu Umar yang baru. Kita perlu Utsman yang baru. Kita perlu Ali bin Abi Thalib yang baru, Abdurrahman bin Auf yang baru. Kita perlu Khadijah yang baru. Kita perlu Abu Talib yang baru, yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana akhirnya sahabat-sahabat Nabi ini dengan masuknya Umar, Hamzah ke dalam kaum muslimin, menjadikan Islam semakin kuat.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berani untuk berdakwah kepada mereka semuanya tanpa ada rasa takut, ya, karena adanya sokongan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sokongan materi dari para keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepadanya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf, suara saya agak serak. Syukran jazakumullahu khaira. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.